وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa sebelum Nabi Idris naik ke langit, dia berpesan kepada anaknya yang bernama Matusilah, kelak sepeninggalnya segala urusan, baik memimpin rakyat sebagai khalifah maupun sebagai pemimpin agama, diserahkan kepada Matusilah. Anakku Matusilah, kau telah cukup dewasa untuk mengemban tugas-tugas kekhalifahan maupun tugas-tugas keagamaan selama aku pergi. Dalam melaksanakan tugasmu memimpin kaum, kau harus berpedoman kepada apa-apa yang telah aku ajarkan. Dan dalam memimpin ibadah, tak ada yang boleh engkau lebihkan atau kurangi. Berpedomanlah kepada ajaran 30 suhuf yang telah aku ajarkan. Nabi Idris diam sejenak menatap anaknya. Selanjutnya dia berkata, bisakah engkau menjalankan amanah ini? Matusilah mengangguk dengan tegas. Segala perintah ayah akan aku dengar dan aku taati. Insya Allah aku akan laksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik dunia dan akhirat. Semoga Allah meridai. Nabi Idris tersenyum. Kemudian dia pergi bersama malaikat menuju langit. Kisahnya sudah diuraikan dalam seri ke-7 episode ini. Sepeninggal Nabi Idris, Matusilah menjalankan semua urusan Nabi Idris dengan penuh amanah. Dia serupa dengan bapaknya. Pembedanya, bapaknya atau Idris adalah seorang nabi, sedangkan Matusilah hanyalah pelaksana tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Selain mengajarkan 30 suhuf yang diamanahkan ayahnya, Matusilah menyampaikan 8 wasiat ayahnya kepada kaumnya, yaitu: pertama, tanpa membagi-bagi nikmat yang diperolehnya, seseorang dikatakan tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Kedua, kesabaran yang disertai iman kepada Allah akan membawa kemenangan. Ketiga, orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Keempat, bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula untuk puasa dan sholatmu. Kelima, janganlah bersumpah palsu dan janganlah menutup-nutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa. Keenam, taatlah kepada pemimpinmu dan tunduklah kepada pembesarmu, serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. Ketujuh, janganlah iri hati kepada orang-orang yang nasibnya baik, karena kesenangan yang mereka peroleh sebenarnya sangat sedikit. Kedelapan, barang siapa tidak merasa cukup, maka tidak ada sesuatu pun yang membuatnya puas. Matusilah tanpa mengenal lelah melaksanakan amanah ayahnya hingga dia menua. Ketika dirasakannya ajalnya segera tiba, dia memanggil anaknya yang bernama Lamik dan berwasiat, wahai Lamik, saat engkau lahir, aku melihat nur Muhammad di keningmu. Maka saat itulah aku dan kakekmu mengetahui bahwa engkau adalah penjaga Nur Muhammad setelah aku, sebagaimana aku setelah kakekmu.
Matusilah diam. Suasana hening. Dia menatap anaknya dengan tajam, seolah-olah ingin mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati anaknya. Kemudian Matusilah berkata, oleh karena ajalku sudah sangat dekat, maka aku serahkan cincin, tabut, dan tali sutra kepadamu sebagai pertanda. Sejak penyerahan benda-benda ini, maka mulailah tugasmu sebagai penjaga Nur Muhammad. Lamik hanya diam menyimak dengan khusyuk kata demi kata yang diucapkan ayahnya, dan dia pun menerima benda-benda itu. Lalu benda-benda itu ditempatkannya di dadanya, memeluknya dengan kedua tangannya, dan berkata, demi Allah, aku akan laksanakan tugas ini sebaik-baiknya dengan ikhlas dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah Lamik menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya. Tak lama Matusilah ayahnya meninggal di tahun itu juga. Sepeninggal ayahnya, Lamik memimpin umatnya, berdakwah tanpa kenal rasa lelah. Orang-orang memandang kagum akan akhlaknya, tutur katanya yang lembut, dan bahasa tubuhnya yang santun. Padahal sosok Lamik disebutkan sebagai sosok yang memiliki tubuh yang sangat tinggi dan besar. Jika orang tak mengenalnya, akan melihatnya sebagai orang yang kasar dan mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk memaksa orang sesuai kehendaknya. Sosok yang sangat intimidatif. Al-Kisai, seorang ulama besar bernama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz Al-Kasai, lahir di Kufah tahun 119 Hijrah dan 737 Masehi. Wafat di Rai pada tahun 189 Hijrah atau 809 Masehi pada usia 70 tahun, menceritakan dalam karyanya Qisasul Anbiya tentang kekuatan fisik Lamik. Dia sangat kekar dan sangat kuat. Mudah baginya membalikkan batu yang sangat besar dan mampu mencopotnya dari gunung seorang diri. Namun, di balik bentuk fisik yang sangat intimidatif itu, tersimpan hati yang lembut, penuh cinta kasih kepada makhluk. Lamik terus berdakwah sejauh bisa ditempuhnya. Tak kenal lelah, tak kenal waktu, kecuali menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamik sungguh menjalankan amanah ayahnya yang bersumber dari kakeknya, bukan saja karena tanggung jawabnya sebagai anak dan cucu, namun karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tipikal dakwah Lamik yang lemah lembut, yang sangat bertolak belakang dengan bentuk fisiknya, mengajarkan kita agar mentakdaburi Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah
yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena fokus berdakwah, Lamik nyaris melupakan hidup berkeluarga. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan seorang wanita bernama Fainusah binti Iklil, keturunan Qabil, dan menikah dengannya, melahirkan anak yang diberi nama Yashkur, atau dalam riwayat lainnya disebut dengan nama Abdul Ghaffar. Yashkur atau Abdul Ghaffar inilah yang dipanggil dengan nama Nuh. Dengan demikian, Matusilah adalah kakeknya Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan Lamik adalah ayahnya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita jumpa lagi dalam seri ke-9 episode Nabi Idris alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.